اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari ini setiap jiwa tiada yang dianiaya sedikit pun, dan mereka tidaklah dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membicarakan berkenaan dengan ayat yang dibacakan tadi, yaitu surah Yasin ayat yang ke-54. Dalam tafsiran ayat ini, Syekh Hamamizadah dalam tafsir Yasinnya menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qamal khalaiqu min quburihim qamu 'alaiha biqaddara alfasanah hufatan uratan jia'an utasha. Apabila Allah telah menghidupkan kembali makhluknya, yaitu dengan tiupan sangkakala yang kedua, maka seluruh makhluk yang pernah bernyawa sebelumnya yang telah Allah matikan, semuanya serentak menjadi hidup. Maka apabila makhluk Allah bangun dari kubur mereka, qamu 'alaiha miqdara alfi sanatin hufatan uratan. Begitu mereka dibangkitkan dari dalam kubur, mereka berdiri selama lebih kurang 1000 tahun dalam keadaan bertelanjang dan tidak beralas kaki. Jia'an utasha, mereka dalam keadaan haus dan lapar. فَالَّذِي مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ لَا يَكُونُ هَذَا الْمِقْدَارُ فِي حَقِّهِ إِلَّا مِقْدَارَ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ. Namun bagi orang-orang yang beriman, maka waktu yang selama 1000 tahun itu mereka hanya merasakan hanya seperti 1 jam saja. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapat rahmatnya nanti ketika dihimpun di padang mahsyar. Mereka berdiri saja ketika bangun dari kuburan selama 1000 tahun bagi orang-orang kafir, namun bagi orang-orang Islam maka jarak waktu yang begitu lama itu hanya mereka merasakan lebih kurang 1 jam saja. Fasalat Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhsyarun nisa'u marrijal hufatan urah. Setelah baginda menyatakan bahwa manusia yang dihimpun di padang mahsyar nanti dalam keadaan bertelanjang bulat, tidak ada seurat benang pun pada badan mereka dan juga tidak beralas kaki, maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha
sambil menangis bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah, atuhsyarun nisa'u marrijal hufatan urah, adakah pada waktu itu orang-orang perempuan juga dihimpunkan bersama orang-orang laki-laki dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki? Qala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, iya, nanti semua orang laki-laki dan perempuan dihimpun bersama dalam keadaan bertelanjang, kata Nabi. Qalat, maka menjawab Sayyidatina Aisyah, wa fadhihatah, thumma bakat bukaan syadidah. Aduh, malunya kita nanti dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang bersama orang-orang laki-laki. Lalu beliau menangis sekuat-kuatnya. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu baginda bersabda, la tabki ya Aisyah, ama sami'ta qala Allah ta'ala, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yuni. Jangan kamu menangis wahai Aisyah. Tidakkah kamu mendengar firman Allah yang mengatakan likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, bagi setiap seorang di kalangan mereka itu pada hari tersebut dia sibuk dengan urusan masing-masing. La yaqdiru ahadun ayanzura ila man fi jambihi min syiddati hauli dzailikal yaum. Pada hari itu wahai Aisyah, tiada seorang pun yang sempat untuk menoleh ataupun mengambil tahu siapa yang ada di kanan kirinya. Walaupun di kanan kiri mereka orang-orang yang berlainan jenis, mereka tidak sempat memikirkan hal itu, sebab mereka dalam keadaan gelisah, dalam keadaan sedih, ketakutan yang luar biasa dari dahsyatnya hari kiamat tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yusaqul khalqu ilal mahsyar." Kemudian selepas berdiri selama 1000 tahun, manusia digiring ke tempat perhimpunan yang disebut padang mahsyar. Falladzina 'amilu fid dunya 'amalan shalihan yakunu 'amaluhum lahum markaban wala yamshi rajilan. Maka orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa ketika semasa hidupnya di dunia melakukan amal-amal saleh, maka amal-amal mereka itulah yang menjadi kendaraan mereka. Fala yamshi rajulan, mereka tidak berjalan kaki menaiki kendaraan yang kendaraan itu sebenarnya adalah amal perbuatan mereka semasa hidup di dunia. Wa ba'duhum yamshi rajilan wa ba'duhum yamshuna ala wujuhihim wa ba'duhum yamshuna ala aydihim. Sebagian mereka berjalan kaki, sebagian mereka berjalan pada dahi mereka, sebagian mereka berjalan pada tangan mereka. Macam-macam cara orang berjalan menuju padang mahsyar ketika digiring oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat mereka dibangkitkan. Ikut amal perbuatan mereka ketika masih hidup di dunia dahulu. Fa idza jama'u fil mahsyar takunu asy-syamsu 'ala ru'usihim miqdara mailin. Maka ketika mereka sampai di padang mahsyar, maka matahari pada ketika itu hanya berada lebih kurang 1 mil di atas kepala mereka. Fa hatat bi jawanibihim an-nar, dan sekeliling makhluk yang berhimpun di mahsyar itu adalah api yang mengepung mereka di padang mahsyar. Wa ala dhurim ahmadu auzarihim, di punggung mereka berat menanggung beban dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa min fawqihim hararus syamsi, dan di atas mereka adalah matahari yang sangat terik.
fa ba'duhum yakunu fil arqi ila rukbatihi. Maka sebagian manusia ada yang berpeluh hingga sampai lututnya, wa ba'duhum ila wasati, sebagian peluhnya sampai tengah badannya, wa ba'duhum ila halqumihi, dan sebagian mereka ada yang berpeluh hingga sampai tenggorokan mereka, wa ba'duhum yaghriqu fil arqi, dan bahkan sebagian mereka ada yang tenggelam dalam keringat mereka. Fayanfadul arqu ilal ardi miqdara sab'ina dira'an, sehingga puluh-puluh manusia pada waktu itu sampai meresap masuk ke dalam bumi kira-kira 70 dhira'. Wa fi dzalikal yaum la yujadu dhillun illa dhillul arsy, dan pada hari itu tiada tempat berteduh, tiada naungan melainkan naungan arsy. Wa yakunu fi dzalikal yaum tahta dhil arsy sab'u tawaif, dan pada hari kiamat itu yang sempat bernaung di bawah naungan arsy, yang terlindung dari panas matahari itu, ada sebanyak 7 golongan. Al-ula al-hukam al-adilun, golongan yang pertama para hakim yang adil. Wastaniyah alladzina ya'budunallaha fi syababihim, golongan yang kedua orang-orang yang ketika mudanya sibuk dengan menyembah Allah. Wasalisatu alladzina yulazimunal masajid, golongan yang ketiga yang mendapat naungan arsy itu adalah orang-orang yang menetapi masjid. Mereka senantiasa merindukan masjid, mereka senantiasa menghadiri salat berjamaah, menghadiri ceramah-ceramah agama di masjid. Warabi'atul mutahabbuna fillah, golongan yang keempat yang mendapat naungan arsy itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wal khamisatu alladzina yu'duna sadaqatin ay huquqallahi ta'ala, yang kelima orang-orang yang menunaikan sedekah mereka dengan penuh keikhlasan sehingga diibaratkan apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan mereka, tangan kiri mereka tidak mengetahuinya. Wasadis alladzina tad'uhum imratun jamilah wa yakhafuna Allah ta'ala wa la ya'maluna ma'aha fi'l zina, golongan yang keenam orang-orang yang diajak berzina oleh wanita yang cantik tapi mereka menolaknya karena takut pada Allah. Wasabiatu alladzina yakhafuna Allah yabkuna wa taqturud dumu'u min uyunihim bis subhi wal masa, golongan yang ketujuh orang-orang takutkan Allah sehingga mereka menangis, air mata mereka bercucuran di waktu pagi dan waktu petang karena takut kepada Allah. Itulah orang-orang yang mendapat naungan di padang mahsyar dari naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita semuanya bersama golongan orang-orang yang mendapat naungan di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.